Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yafuku hamdal hamidin wa syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu serta para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah terlebih dahulu selalu kita panjatkan atas segala karunia serta curahan rahmat, berikut taufik hidayah dan inayahnya lah. Pada malam hari ini kembali sama-sama kita dapat melaksanakan salah satu yang menjadi kewajiban kita, yaitu sebuah rangkaian solat fardul maghrib dengan secara berjamaah. Disambung berikutnya dengan niat i'tikaf yang diisi dengan menuntut ilmu menjelang waktul isya nanti, yang mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita yang kita dapat melaksanakannya pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin, serta semoga pula masing-masing kita yang berada di bawah naungan masjid yang kita cintai ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam teratur tercurah teriring ke haribaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang nabi yang amat kita cintai bersama, nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabatnya serta umatnya yang tiada lain di antaranya kita semua yang berada di bawah naungan masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah keluarga besar kita dan regenerasi kita hingga yaumil akhir nanti insya Allah. Adapun pelajaran kita berikutnya yaitu meneruskan kajian kita dari kajian 2 pekan yang sebelumnya, yang masih sekitar membahas berniat menuntut ilmu yang terbagi dengan beberapa bagian. Ada kalanya yang niatnya karena ingin mendapatkan nama semata, atau niatnya karena ingin mendapatkan harta semata, atau niatnya karena ingin mendapatkan kedudukan semata, dan bermacam-macam niat yang masing-masing mempunyai balasan sesuai dengan niatnya. Sekarang apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmunya itu, maka disampaikan di sini oleh pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala
min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah. Fabshir fa innal malaikata as-sama tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Yang artinya, dan jika niatmu dan qasadmu, ya qasad itu tujuan, antaramu dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah, tiada semata-mata riwayat, maka sukakan olehmu karena bahwasanya malaikat itu menghampirkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan, dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Di mana pengertiannya ada banyak sekali perbedaan di dalam etika berniat, yang apabila di dalam menuntut ilmu, seperti mana pada malam hari ini kita niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya karenanya, karena ingin mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin memperbanyak riwayat-riwayat, riwayat fulan, riwayat fulan, riwayat fulan, ya, ataupun bukan karena yang lainnya selain daripada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu sebagai tandanya orang tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ada kalimah fa'abshir, bergembiralah, bergembira, mendapatkan kabar gembira, ya, bagi orang yang bertujuan serta berniat di dalam menuntut ilmunya itu karena Allah, yang dipandang kebesaran Allah, yang dipandang hidayah Allah, yang dipandang dan yang dituju taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka yang pertama keistimewaannya itu adalah di mana para malaikat itu akan dijadikan mereka sebagai malaikat yang tawadu, yang dapat merendahkan dirinya di hadapan orang yang menuntut ilmu tadi. Malaikat diperintahkan untuk memuliakan orang yang menuntut ilmu, yang di dalam menuntut ilmu itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai malaikat itu, ya, dia akan ridha, akan rela sayapnya sekalipun diinjak, dijadikan jalan menuju tempat di mana dia di situ menuntut ilmu. Artinya ini salah satu bentuk ketawaduan malaikat, sampai dia menyatakan kami siap, ya, untuk membentangkan sayap kami, ya, dijadikan jalan bagi orang yang menuntut ilmu, ya, menuju majelis ilmu itu. Dia berjalan di atas sayapku, kami rela melakukan demikian itu demi menghormati orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ulama menyatakan ini artinya bukan berarti kita berjalan di atas malaikat, menunjukkan ketawaduannya malaikat, dia ungkapkan seperti itu bagi orang yang menuntut ilmu. Malaikat yang mulia, nuraniyah, diciptakan daripada nur, yang tidak ada maksiat kepada Allah, la ya'sunallaha ta'ala,
ya, tarfata ain, sekejap mata pun dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Begitu tawaduknya, begitu pandai merendahkan dirinya di hadapan orang yang menuntut ilmu. Kalau bukan karena kedudukan, orang yang menuntut ilmu karena Allah itu begitu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sampai Al-Quran ikut berbicara menyikapi orang yang menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan mereka yang hanya iman saja kepada Allah, mereka yang hanya beribadah saja kepada Allah, berbeda dengan mereka yang menuntut ilmu. Ibadahnya begitu bernilai jauh ketimbang dengan ibadah hanya orang ibadah tanpa dengan ilmunya. Bahkan bisa jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Ibnu Ruslan dalam syairnya. Setiap orang yang meskipun dia beribadah tapi ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu, bisa menutup kemungkinan ibadahnya itu ditolak, tidak diterima, menjadi sia-sia di mata Allah. Sekalipun dimatainya inya Arab, dimatainya inya bagus, dimatainya inya cantik ibadahnya, rajin ibadahnya, belum tentu di mata Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang ketika ilmu dia dapatkan itu mencarinya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, menuntutnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai itu malaikat ya diperintahkan untuk merendahkan dirinya kepada orang yang menuntut ilmu. Begitu juga ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di sungai. Mungkin kita beunjunan di situ, dapat iwaknya kita ambil, kemudian kita masak, kemudian kita makan. Padahal iwak-iwak ini gaweannya beristighfar, memintakan ampunan. Siapa kalau bukan karena sagan orang yang menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Macam kayak pian datang ke sini ya, sambil-sambil pian melaksanakan sembahyang, diniatkan banyak-banyak niat, banyak juga dapat pahalanya ya, banyak umpan, banyak dapatnya ya. Beberapa waktu lalu saya berunjun ya, saya ini K7 juga beunjun ya, beunjun. Jadi beunjun itu umpannya banyak ya, umpannya banyak ya, karena ininya apa namanya itu, kawatnya juga banyak. Dapatnya itu kada sebuting iwak lagi, banyak dapatnya ya, masya Allah. Sekali dapat, sekali tarik itu ada 2 iwaknya dapat, karena kawatnya banyak, umpannya berarti kan banyak ya. Kita ini niat seperti itu, niat ya. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di satu tempat kita duduk seperti ini jangan cuma sekali aja niatnya, rugi itu ya, banyakin niatnya. Beliau ajarkan kepada kita, apalagi ketika di majlis ilmu, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair wa nasihata lil muslimin. Masya Allah, 7 niatnya satu majelis saja, luar biasa. Jadi 7 kali niat tadi itu, 7 macam niat tadi itu ya, yang niatnya macam niat menuntut ilmu karena Allah, karena menghidupkan sunnah Nabi ya, dan macam-macam niat yang disebutkan di situ. Semua masing-masing yang disebut tadi itu mendapatkan masing-masing pahala, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar ya, mulia di mata Allah. Jadi niatkan segala sesuatu yang kita lakukan terlebih dahulu niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kerenakan kepada Allah, sama minum sagan kita juga, yang kanyang kita juga, makan yang kanyang kita juga ya. Tapi ketika kita niatkan karena Allah, minum yang kita ketika meminumnya itu bisa menyegarkan kita, jadi sigar awak kita. Makan ketika kita makan diniatkan karena Allah, jadi kanyang parut kita, dapat pahala diniatkan karena Allah tadi itu, karena jadi pahala, jadi ibadah nilainya. Bukan hanya sebatas makan, jadi ibadah. Makannya ibadah, terus minumnya ibadah, duduknya ibadah. Kalau kita tidak niat itikaf di sini, duduk biasa aja. Tapi ketika niatkan itikaf karena Allah subhanahu wa ta'ala, pian duduknya itu ibadah. Berjalan kakinya menuju ke majlis yang mulia ini, kita niatkan
karena untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Jadi berjalannya tadi itu mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja li talibil ilmi ya fahuwa fisabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang meninggalkan rumahnya, tujuannya kemana? Ke majelis ilmu. Oh ya, saya untuk menuntut ilmu ini, keluar rumah ini lillahi ta'ala. Begitu meninggalkan tempatnya tadi itu, tempat dia tinggal, menuju majlis atau masjid seperti ini, sudah dicatat oleh Allah pahala fisabilillah. Allahu akbar. Belum lagi ya, manin taqala, kata Sayyidatuna Aisyah, liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Siapa yang dapat melangkahkan kakinya, yang bertujuan melangkahkan kaki itu untuk menuntut ilmu, sebelum kaki itu qabla an yahtua dilangkahkan, ghufira lahu, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tujuan, qasad. Di sini dengan catatan qasadnya ya qasadmu, ya antaramu dan antara Allah. Niatmu maksudnya, tujuanmu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dapat semuanya kita. Luar biasa. Malaikat suruh ya tawaduk kepada kita. Ikan-ikan diperintahkan untuk membacakan istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah. Sagan kita, sagan orang yang menuntut sagan orang yang menuntut ilmu. Allahu akbar. Ya. Kemudian ketahui olehmu wahai talib, bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Ya, di dalam menuntut ilmu, kata pengarang kitab di sini ada 3 macam kriteria, 3 etika ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seseorang yang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu ya, bekal di dalam akhirat, dan tiada menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan negara akhirat. Ya, ingat, itu yang pertama ya. Jadi dia menuntut ilmu itu bukan karena ingin menjadi ustadz, menjadi ulama. Pokoknya saya menuntut ilmu lillahi ta'ala, terserah Allah mau jadikan saya apa, terserah, pokoknya terserainya. Ini yang ampun remote ya, kemana ini menombol untuk mengangkat kita, menempatkan kita, memposisikan kita, terserainya. Yang penting kita ikhtiar, berusaha. Saya menuntut ilmu karenanya ya, satu karena Allah ya, karena bekal aku sagan di akhirat. Dengan menuntut ilmu, ibadah kita menjadi sempurna, menjadi bekal. Di mana? Bekal di akhirat. Itu tidak ada yang lain ya. Adapun kalaunya Allah menghendaki jadi imam, Allah menghendaki jadi ustadz di kampung, Allah menghendaki jadi pembekal, Allah menghendaki jadi penghulu, Allah menghendaki jadi pimpinan majlis taklim, ya alhamdulillah, semuanya Allah yang atur. Allah yang atur. Yang penting kita jalankan aja dulu ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada jalannya. Mungkin Allah menghendaki kita menjadi penghulu, nanti jalannya dibuka mengarah ke sana ya, mengarah ke sana. Oh, ini kayaknya menjadi pimpinan majlis taklim, nanti dibuka jalannya untuk mengarah ke sana. Ada jalannya masing-masing. Oh, kayaknya jurusannya ke sana aku ini. Tinggal di dalami aja. Ya, penting landasan utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, dan ilmu akan menjadi bekal di negara akhirat. Maka mereka itu orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di akhiratnya. Jadi kalau kita niatnya karena Allah dan karena akhirat, karena kesenangan di akhirat semata, insyaallah ya, kata muallif di sini bukan hanya akhiratnya yang didapatkan, padahal niatnya kan karena Allah, karena ya persiapan sagan di akhirat nanti. Tapi Allah memberikan kepada orang tersebut itu bukan hanya kemenangan di akhirat karena niatnya dia, tujuannya akhirat, tapi juga dunianya dia dapat. Masya Allah. Yaitu yang dimana yang
dinamakan mereka itu al-muttaqin, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala itu kasih akan orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah, yang dimana mereka selalu dalam beramalnya itu tujuannya Allah, ya, dan tujuannya alam akhirat, sehingga dibimbing orang tersebut itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya menjadi orang yang pandai di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah pandai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia, berarti bekalnya dia itulah pada hakikatnya, ya, untuk di akhirat nanti, dan mereka itulah orang yang takwa, ya. Seperti mana mereka al-muttaqin, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala secara pelaksanaannya. Nih, secara pelaksanaannya orang yang muttaqin itu yang bagaimana? Ya, al-muttaqin itu yang pertama, ujar Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dasarnya mereka iman, percaya dengan perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Surga gaib, neraka gaib, ya, alam barzah gaib, ya, itu percaya dengan hal-hal seperti itu. Percaya dengan adanya malaikat, ya, percaya dengan adanya siksa kubur, dan percaya dengan adanya kenikmatan kubur, ya, percaya dengan adanya mahsyar. Pokoknya yang bersifat abstrak, yang gaib, itu kita percaya, kita mengimani. Iman itu kan percaya adanya neraka, adanya sorga, adanya siksa kubur, adanya kenikmatan kubur. Nah, kita mempercayainya, ya, baru itu termasuk golongan orang yang takwa, ya, karena tidak semuanya orang bisa memiliki kepercayaan terhadap alam gaib ini, terhadap alam akhirat apalagi. Ya, tidak semuanya, apalagi di zaman sekarang, ya, banyak yang ideologi komunis, yang mereka notabene sama sekali tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan aja tidak dipercayai sama mereka, apalagi yang seperti neraka, surga, kata dia, itu dongeng aja ustad-ustad itu, ya, ustad-ustad di padakannya itu bebual aja buahnya, kesahnya jajar. Ini seorang belum tahu, kayaknya seorang belum melihat. Nah, seperti itu kisahnya aja, tidak ada itu semuanya. Ini mereka meyakini seperti itu. Tuhannya aja mereka nggak diyakininya, nggak ada Tuhan dia. Apalagi dengan seperti alam siksa alam kubur, kenikmatan alam kubur, ya, ada sorga, ada neraka, ada percaya mereka itu. Maka ketika kita percaya dengan hal tersebut, berarti kita iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, dan iman dengan ciptaan Allah seperti neraka, sorga, iman terhadap siksaan kubur dan kenikmatan kubur, ya, adzabal qabr wa na'imaha. Kita percaya dengan kesemuanya itu. Nah, kita di saat di dalam hati bisa kita merasakan percaya dengan hal tersebut, ini sudah termasuk kategori takwa, ya, karena tidak semuanya orang bisa memiliki kepercayaan atau iman terhadap hal tersebut, ya. Terhadap yang dohir aja terkadang kita tidak percaya, apalagi yang abstrak, ya. Dengan Nabi Muhammad di masa beliau aja banyak orang yang tidak percaya, ya, apalagi yang tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Yang dengan kelihatan, dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizatnya Rasulullah yang paling besar itu Al-Quran, ya, tidak semuanya orang percaya, ya kan? Berarti ini kepercayaan iman ini mahal harganya. Maka di saat ada iman dalam hati, oh, saya percaya itu adalah kalamun qadim, bukan kalam manusia, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya itu mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya itu. Ini mahal, ini mahal, ya. Ya. Ketika Anda beramal, Anda akan senang di alam kuburnya, karena di dalam kubur itu ada kenikmatan, ya, ada kenikmatan kubur namanya. Saya percaya itu. Mahal ini harganya, ya. Tidak semuanya orang bisa mempercayai hal tersebut. Nanti kalau maksiat disiksa di neraka, mahal ini,
Ya, karena tidak semuanya orang percaya dengan hal tersebut. Nah, kata Al-Quran, mereka orang yang muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna shalah. Mereka orang yang mendirikan salat. Ya, tiga hayya 'alas shalah, salat langsung bergegas. Ya, apalagi di hari Jumat spesial. Wa dzarul bai'. Ya, tinggalkan semuanya aktivitas, tinggalkan semuanya kerjaan kita. Ya, ketika kita mendahulukan daripada seruan Allah dan dijadikan itu nomor pertama, maka itu niscaya di mata Allah jauh lebih baik nilainya daripada segala sesuatu yang kita miliki. Ya, waktu di mana kita selalu mengedepankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuqimuna shalah, mereka orang yang selalu menyambut seruan Allah, ya, seperti salat 5 waktu yang wajibnya ataupun yang sunnah-sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, tahajud dan witirnya, berikut duhanya. Ya, nah ini masuk kategori orang yang muttaqin. Mereka itulah muttaqin. Siapa yang menyatakan itu? Al-Qur'an. Ya, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa sih mereka orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ya, salat artinya spiritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tandanya orang yang bertakwa itu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, wa mimma razaqnahum, dan segala karunia Allah yang sampai dengan kita dituangkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih lagi. Ini kita kebanyakan terima masuk kantong, terima masuk rekening, terima masuk laci, terima masuk dompet bini. Apalagi kalau sudah masuk dompet bini ngalih lagi keluar. Jangankan sagan orang, sagan inya seorang, sagan suaminya, sagan nukar rokok harus dirayu dulu habis-habisan. Sagan nukar rokok nih, masam nih, muntung nih, aduh habis makan apa namanya, habis makan pete, ya, 10.000 aja, bang, sagan ini, sagan itu, macam-macam, alih. Padahal wa mimma razaqnakum yunfikun, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu karunia Allah itu yang sampai dengan kita. Ingat, itu amanah, itu titipan. Yunfikun, yang terbaik daripada mereka yang menerima karunia Allah itu, mereka selalu pandai jua untuk berinfak, meskipun yang diinfakannya itu tidak seberapa. Ya, tidak seberapa. Ya, yang wajibnya kalau 100 juta cuman 2,5 juta, itu pun cuma setahun sekali, itu yang wajibnya. Amun kita berisi 100 juta cuma 2,5 juta aja, itu pun setahun sekali. Termasuk yunfikun itu, takwa itu termasuk kategori takwa. Ya, yang sunnahnya terserah kita. Ya, ada celengan jangan cuma dicelengi, ada celengan dicelengi aja. Masukkan ke situ. 5.000 kah, 10.000 kah, itu ampun kita tuh yang masuk ke celengan tadi. Yang berjalan dari celengan di muka kita, itu ampun kita. Yang masih di kantong itu belum tentu lagi. Kita kumpulkan uang sampai sebanyak-banyaknya, sudah banyak, belum menikmati, mati dahulu. Kayak apa coba? Yang senang bini kita kawin lagi, dengan lakian yang lain. Nah, berarti bini kita dengan suami nang hanyarnya itu yang senang, kita merana di dalam kubur. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang munfik itu adalah mereka orang yang takwa, karena tidak semuanya orang yang bisa berinfak. Orang kaya banyak, tapi yang berinfak itu sangat mahal sekali, karena jarang orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Makanya orang yang berinfak itu kata Rasulullah SAW, ya, as-sakhi qaribun minallah. Orang yang dermawan, yang selalu munfik itu adalah mereka orang yang, ya, selalu mendapatkan rahmat Allah. Disayangi oleh Allah. Sehingga wa qaribun minan nas, disayangi juga oleh orang. Orang-orang katuju lawannya. Beparak. Siapa gerak? Haji Pulat. Itu Masya Allah, orangnya baik itu. Orangnya dermawan itu. Orangnya karam itu. Orangnya suka
berderma itu, Masya Allah, profilnya bagus, ya, profilnya bagus, dikatujui orang, diparki orang, ya, meskipun orangnya sederhana tapi dikatujui orang. Kenapa? Dia selalu mendapatkan rahmat Allah. Tanda Allah itu sayang dengan hambanya, hamba itu akan banyak disayangi orang, ya, hamba itu banyak disayangi manusia, bahkan semua makhluk Allah itu akan ditundukkan kepada dia, gitu. Dan di antara kasih sayang Allah itu tercurah kepada orang yang munfikin. Karena orang yang munfik, orang yang ringan tangan itu adalah mereka yang mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qaribun minal jannah. Surga pun akan welcome, menerima dia. Ahlan wa sahlan, kata surga. Selamat datang wahai kekasihku, aku menanti-nantikan. Masya Allah. Wa ba'idun minan nar, neraka menangis dengan orang yang mempunyai sifat takwa, yaitu sifat takwa diantaranya orang yang dermawan. Sampai kalau orang itu berjalan nih ketika di jembatan Siratal Mustaqim dia jalan, neraka itu menangis, meratap, hei lakasi kamu jalan, sakit kami, pajak kami kalau ikan lawas-lawas berjalan di situ. Takutan neraka pajak kami ini, lakasi ikan berjalan, malah digemetinya ikan ini nangis. Takut neraka, takut dengan orang yang dermawan ini. Kita kegampangan pian, makanya ngalih juga dicari orang yang dermawan ini. Orang si pulan sugih biasa, sugih biasa, itu uang itu kada berseri, wah itu ya, yang berseri aja ngalih apalagi kada berseri. Biasa. Tapi orang yang dermawan ini, karena orang dermawan, orang yang berderma, orang yang munfik adalah mereka orang yang mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia menjalankan sifat takwanya tadi itu, sifat dermawannya tadi itu, maka akan dikatuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang takwa. Orang yang takwa itu tiga hal tadi diantaranya sifatnya. Iman kepada Allah, ya, iman terhadap hari akhir, iman terhadap surga neraka, terhadap kitab Allah, terhadap para nabi, ya. Kemudian kitab terhadap iman terhadap qada dan qadar. Kemudian yuqimus shalah, selalu dia menjalankan salat dan selalu berinfak, berbagi, berderma untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, artinya dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat, maka bahwasanya yang terlebih baik daripada bekal itu yaitu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik bekal untuk di akhirat itu adalah takwa kita, sifat takwa kita. Sifat takwa itu K7 sholat, itu sifat takwa. K7 berbagi, itu sifat takwa. Ini bekal untuk di akhirat. Ya, artinya hablum minallah, hablum minan nas, vertikal, horizontal. Ya, ini yang dikatuji oleh Allah. Jadi bukan hanya spiritual ibadah kepada Allah, juga sosialnya tinggi. Ini sifat takwa. Ya, ibadah sifat takwa, sosial juga sifat takwa. Ya. Dan apabila itu dilakukan, orang itu K7 sholat, K7 berderma, maka orang itu seakan dia sedang mengumpulkan bekalnya sagan di akhiratnya. Bekalnya inya sagan di akhiratnya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, ingat, takwa dengan muttaqin lain. Kalau muttaqin itu orang yang bertakwa, kalau takwa itu sifatnya. Ya, jadi bekal untuk kita itu adalah sifat takwa tadi itu yang ada. Setiap individu itu bisa untuk melakukannya sebenarnya. Ya, yaitu sembahyang kada ditinggal. Ya, spiritual ibadah kepada Allah baik yang wajib maupun yang sunnah. Begitu juga sosial kada juga disia-siakan, dikesampingkan kada. Karena itu merupakan sifat takwa. Dan apabila itu dilakukan, ya, berbagi ke orang, stumat-stumat, ayo orang itu diajak ke rumahnya makanan, ya, ada kelebihan rezeki berbagi, waduh luar biasa itu. Ya.
Maka yang demikian itu merupakan bekal saganinya di akhirat nanti. Dan makna takwa, nah, dan makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan maksiat. Seperti yang lagi tersebut, makna takwa itu yaitu di dalam kitab ini, ya, itu ya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Definisinya, ya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, kata ulama. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Sifat pelit itu dilarang oleh Allah, kada boleh. Sifat pelit itu sifat korun. Makanya orang yang pelit itu dikumpulkan dengan korun. Sugih, tapi ya sekalipun sugih sampai uangnya itu kada tahu di mana-mana, emasnya segala bendanya di mana-mana kada tahu. Sampai kalau kita nukar tanah pas kita hendak mencangkulnya itu didapatinya emas, dapat harta karun ya. Padahal si karun di Mesir sana, oh ya, kita di Indonesia sampai ke sini hartanya tuh harta karun ya. Masya Allah, banyak di mana-mana, tapi sengsara. Akhirnya sengsara sampai orang yang pelit itu akan dikumpulkan dengan si karun tadi itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, al-bakhil, orang yang bakhil, ba'idun minallah, Allah kadang tuju kada mendapatkan rahmat Allah. Ya. Kemudian ba'idun minan nas, kada dikatujui sama orang juga. Orang juga kada katuju lawannya. Si fulan sugih dan apa sugih apa itu? Nah ya. Engken. Sugih apa? Nah, seke. Jangankan kambing seekor apa namanya sapi, hayam aja ngalih banar, hintalunya gin kada de keluar jar. Duit di mana-mana banyak, toko di mana-mana banyak. Ke haji jar setiap saat, tapi nah enek. Ya, engkennya minta ampun. Kalau ada acara-acara Isra Mi'raj Maulid, urunan, ya, inya lewati aja aku aja. Nah, lewati takus. Lewati aja aku aja. Seke bin engken. Nah itu ngalih bener. Ba'idun minan nas, jauh dari rahmat Allah, jauh juga dari kasih sayang manusia. Dimusuhi orang. Anu jar haji pulang tuh sakit. Nah, biar aja. Apa itu? Haji seke itu. Nah, anu si pulang garing, biar aja jar. Biar lekas mati sekalian pun disumpahinya. Astagfirullahaladzim. Nah itu seke jar. Jangan. Iya, karena jauh tadi dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang manusia. Ba'idun minal jannah, surga kada menerima. Karena sifat seke bukan sifatnya terpuji. Di surga semuanya sifatnya terpuji. Yang berhak masuk surga adalah mereka yang terpuji. Jadi di jar surga sana-sana kada menerima ikam kami. Ujar neraka 2000 benar, wadah ikam di sini. Wadah ikam di sini. Allahu Akbar. Ya, jangan tergiur melihat orang nang kaya tapi pemalar, artinya seke itu jangan tergiur. Jangan ada berkehendak seperti itu. Sengsara kita di akhiratnya nanti, naudzubillah min dzalik. Yang kedua dan yang ketiga, kriterianya insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahanlah di momentum yang paling tepat untuk kita beramal ini masih di hari raya, ya, kita bisa berkorban. Berkorban dalam arti di sini sifatnya umum, bukan hanya berkorban kita harus nukar sapi saja atau kambing, juga berkorban tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, ya, untuk memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang selalu berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, bukan hanya dia senang tapi bisa dan pandai menyenangkan orang daripada umat Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ya kita bisa semuanya mengubah daripada kebiasaan kita yang baik tambah baik, ya, kemudian yang belum baik menjadi baik, menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiba. Wa na'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u
wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ya Allah ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.